mewujudkan pembangunan di Kota Malang yang tepat sasaran, maka perlu adanya usulan yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2026. Untuk itu, mewujudkan pembangunan di tahun 2026, pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggelar Musrenbak RKPD tahun 2026. Di tahun 2026 nanti, terdapat 7.682 usulan dari masyarakat dan yang akomodir sebanyak 3.871 atau sebanyak usulan 50,4%. Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2026 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang dihadiri oleh Forkopimda, perwakilan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan unsur elemen masyarakat. Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu dalam laporannya mengatakan bahwa Musrenbang RKPD tahun 2026 terdapat 7.682 usulan. Dari 7.682 usulan tersebut, 3.871 atau 50,4% diakomodir untuk dilaksanakan pembangunan pada tahun 2026 mendatang. Sementara anggota Komisi A DPRD Kota Malang Harfad Kurniawan yang menyampaikan materi dalam musrenbang ini berharap agar dari usulan masyarakat saat musrenbang dapat dilaksanakan. Ia juga menambahkan dengan musrenbang tersebut nantinya pembangunan di Kota Malang dapat terwujud sehingga Kota Malang terus maju boys berkelas. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin dalam pemaparannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam pembangunan di Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang yang memaparkan visi misi pembangunan Kota Malang 5 tahun ke depan juga berharap dengan musrenbang RKPD tahun 2026 nantinya pembangunan dapat diprioritaskan pada isu strategis pembangunan yang telah dicanangkan. Memang forum hari ini kan memang forum konsultasi publik kita, maka ini menjadi kewajiban kita bagian dari proses musrenbang yang ada. Kita ada konsultasi publik dan ini musrenbang kota, jadi kita mengundang semua elemen. Jadi masukan-masukan tadi tentu menjadi catatan yang baik bagi kami dan tentu akan juga kita masukkan di RPJMD yang sebagai titik-titik fokus. Sudah kita catat juga, Bu Dwi sebagai Bapeda juga sudah fokus ke sana. Jadi masukan-masukan yang tadi sangat positif ya tentu menjadi catatan baik bagi kami. Tetap sama semuanya, kalau perintah Pak Wali kan tetap program unggulan itu masuk di semua di RPJMD, Dasa Bakti, sudah itu menjadi prioritas kami. Leading sektornya dinas-dinas terkait juga sudah kita dipetakan juga oleh Bu Bapeda dan nanti semuanya menjadi prioritas utama kami. Kalau tahun ini kan karena kita mengikuti RPJMD di 2024 kemarin, kita lakukan ada di beberapa yang alam pinter itu beasiswa dan sebagainya menjadi prioritas. Kalau yang 2026 tentu pertama sesuai dengan visi misi kami tadi itu ada peningkatan sumber daya dan perekonomian. Kalau permasalahan perkotaan juga menjadi prioritas kayak banjir dan sebagainya masuk di situ semua. Sampah terakhir koordinasi dengan provinsi juga menjadi arahan khusus Presiden Pak Prabowo melalui Menko Infrastruktur Pak Haye untuk fokus pada penanganan sampah atau lingkungan di perkotaan yang ada. Kemarin juga sudah rapat khusus juga dengan Disnaker kita panggil bagaimana pola-polanya. Maka ini yang menjadi treatment khusus di Kota Malang. Permasalahan-permasalahan yang lebih rigid kita detailkan apa masalahnya, apakah kemudian pengangguran ini berkenaan dengan kurangnya lapangan pekerjaan ataukah kemudian ada masalah-masalah lain yang memang menghambat itu semua ataukah ketidaksiapan sumber daya yang ada yang dibutuhkan di perkotaan. Nanti kita sinkronkan, nanti ada masukan, jadi ada pelatihan itu menjadi konsen kami juga. Sebenarnya tidak terlalu signifikan efisiensi di Kota Malang, hanya kemudian belanja-belanja teknis misalnya perjalanan dinas, mamin semuanya hampir kita kurangi di atas 50% malah. Ada langsung kita coret dan kita sudah koordinasi dengan semua masing-masing OPD, sudah kita panggil bersama Pak Wali Kota dan TPD, Pak Sekda juga untuk kemudian efisiensi terus berlanjut. Titik-titik mana yang pasti untuk pelayanan masyarakat tidak kurangi sama sekali. Jadi untuk pelayanan masyarakat tidak masuk dalam kategori efisiensi itu. Selain pemaparan oleh Wakil Wali Kota Malang, juga dibuka masukan dari masyarakat terkait rencana pembangunan di Kota Malang tahun 2026. Dalam musrenbang RKPD tahun 2026, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama rencana pembangunan Kota Malang di tahun 2026 mendatang. Jelas kami mengharapkan dari DPRD adanya keberlanjutan. Jadi apa yang sudah menjadi tahapan di periode sebelumnya, di periode ini bisa meneruskan. Artinya yang baik itu harus tetap dipertahankan, kalau yang perlu diperbaiki itu harus diperbaiki. Termasuk kita ingin adanya
ketersambungan ya antara RPJPN ya nasional, kemudian RPJPD rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan baik di tingkat provinsi maupun yang ada di tingkat kota, agar semuanya ini bisa sinkron ya, arti inline dengan kebijakan pusat dan di daerah bisa melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang kita juga tetap mengakomodasi apa yang menjadi visi misi dari wali kota dan wakil wali kota terpilih, karena itu bagian dari janji politik, dan kami di DPRD siap nanti bekerja sama di dalam penyusunan, karena insya Allah di dalam minggu depan kita akan ada penyampaian dokumen RPJMD dari wali kota dan wakil wali kota terpilih di periode 2025-2030 gitu, Mas. Yang jelas ini kan masuk di dalam pembahasan, karena kami pun nanti akan membentuk pansus, karena RPJMD ini kan nanti masuk di dalam perda. Ya, otomatis di dalam pembahasan itu kita akan sama-sama ya mengkritisi di dalam pansus-pansus itu berkaitan dengan hal-hal tadi, keterkaitan, keberlanjutan, termasuk target-target pencapaian yang diinginkan kan gitu. Jangan sampai terjadi kemunduran, karena kan nanti itu ada indikator-indikator, kemudian ada capaian kinerja maupun outputnya dan outcome-nya seperti apa ya. Yang kita juga berharap apa yang menjadi janji politik itu juga bisa termaktub agar ini bisa sama-sama kita kawal. Terutama kalau kita lihat memang permasalahan dasar perkotaan ini yang menjadi hal yang sangat urgent ya untuk kita perbaiki ya, selain masalah sumber daya manusianya, contohnya masalah penanganan banjir ya, kemudian transportasi, kemudian masalah kemacetan, masalah pengelolaan parkir kan di situ, kemudian pengangguran terbuka, kemudian peningkatan daya saing untuk SDM kita maupun ekonomi, termasuk yang kita ingin pemerintah pun mau bisa membuat atau masalah kemandirian fiskal gitu. Tadi sudah disinggung ya, kita ingin kita secara PAD itu bisa di atas 50 bahkan 70% total APBD kita itu berasal dari pendapatan asli daerah. Simon Alfredo melaporkan. Sesaat lagi akan kami hadirkan laporan tentang Musrenbang Kota Batu soroti sejumlah masalah krusial. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap andal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan.